Di kampung emang ada yang pakai obat tidur? Ya capek kerja, ngantuk, ya tidur lah langsung. Alasan anda aja nih mau obat tidur, tapi anda tidak mau konsultasi dengan. Nih ya, kenapa anak-anak generasi sekarang tuh banyak yang bilang mereka susah tidur? Itu kenapa ya? Lebih ke arah gaya-gayaan kayak kerjaannya seolah-olah berat, paling berat sedunia, paling bikin stres, paling bikin depresi. Ya ampun, lu mikirin negara. Lu jadi DKI dulu gubernur, baru lu tahu tuh gimana rasa mikirin DKI. Mikirin DKI belum, mikirin negara belum, udah berasa paling susah hidupnya. Tanya tuh Pak De Jokowi, ya gimana susah menjadi presiden. Gitu, Anda harus tahu di situ. Serasa beban dunia tuh Anda yang menanggung aja. Bener nggak? Dokter Merakyat, berbagi untuk rakyat. Halo, welcome back guys. Bersama kita Dokter Merakyat, berbagi untuk rakyat. Oke, sama saya Dr. Tom dan Dr. Robin. Hari ini kita membahas penting nggak sih kita menggunakan obat tidur itu? Nah, gimana Bin? Untuk penting nggak sih obat tidur itu? Jadi sebenarnya obat tidur itu penting apa enggaknya itu tergantung. Oke. Kan gini nih, pada dasarnya orang itu menggunakan obat tidur itu harus, wajib, mesti itu konsultasi dulu sama siapa? Psikiatri. Jadi Anda kan harus tahu nih, kenapa sih orang itu butuh obat tidur gitu. Harus ada misalnya indikasi yang kuat. Contohnya mengalami misalnya ada gangguan mental atau gangguan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan psikiatri. Baru itu ada indikasinya untuk Anda menggunakan obat tidur. Kalau misalnya kayak bocah-bocah ABG apalagi masih umur-umur produktif, kok pakai obat tidur, sosokan ikut-ikutan teman, lo setuju nggak? Enggak sih, itu mah buat dipakainya malah buat ngefly ya, bukan buat kesulitan tidur. Satu, atau apa. ada yang penyalahgunaan obat, itu nggak boleh ya. Yang kedua, gaya-gayaan, sosokan kayak berasa kayak capek kerja, jadi susah tidur nih begini. Minum obat tidur aja deh. Apaan sih? Itu yang dicari side effect-nya, Bin. Side effect-nya tuh ngefly. Ada juga yang emang kayak pengen tidur aja gitu, kayak ngerasa butuh obat tidur gitu. Ada sih sebenarnya kayak gitu. Nah, tapi gue nggak setuju. Kenapa? Orang kan sebenarnya pada dasarnya nih manusia tidur gampang kok. Kalau gue bilang, menurut gue tambahin menurut gue karena terlalu banyak main gadget ya. Jadi harusnya matanya udah capek, udah ngantuk ya harusnya tidur, ini nonton. Akhirnya pola tidurnya juga berubah. Tidur Anda jam berapa? Anda tidur jam berapa? Tidur yang benar tuh jam berapa? Main, harusnya tidur. Ada yang masih main game, ada yang masih nonton drakor. Nah itu tuh salah satu penyebab kenapa generasi muda sekarang kalau tidur tuh kayaknya pola tidurnya berantakan banget ya Bin ya. Lagi, ngopi lu jam berapa terakhir? Ngopi. Lu ngopi dulu baru mau tidur. Ngopi coy, udah ngopi belum? Jangan kopi melewati maghrib itu udah susah. Kopi itu batasan kafein tuh kalau bisa sebelum maghrib lah Anda. Jadi di atas maghrib tuh udah jangan konsumsi kafein gitu. Saya olahraga juga kalau di atas jam 6 sore itu kayaknya sebenarnya sih nggak susah tidur ya. Saya tuh anaknya mau olahraga jam 9 malam, jam 10 malam nih, namanya pulang ke rumah nih, udah makan, udah mandi apa segala macam, namanya tidur ya 5 menit langsung tidur. Karena apa? Kesehatan tubuh saya, organ saya semua bekerja dengan baik. Gitu. Lu punya tips-tips nggak kira-kira buat orang-orang yang apalagi generasi yang sosokan ya, sosokan minum obat tidur ya, sosokan nih ya, gaya-gayaan. Kalau gini deh, kalau saya tahu ada yang penggunaan gini, saya laporin loh. Biarin, bodo amat. Jangan Gitu. artis-artis lu yang laporin. Enggak sih, gue gak kenal sama artis. Mungkin artisnya kenal gue kali ya. Gitu. Jadi saya sangat tidak setuju dan saya tidak mendukung benar-benar ya kalau orang minum obat tidur tanpa adanya resep langsung yang dikeluarkan melalui psikiatri dan mengalami konsultasi terlebih dahulu secara mendalam. Gitu. Saya sangat tidak setuju kalau Anda tidak melalui proses itu ya. Camkan itu kata-kata saya. Nah, terus yang kedua, supaya gimana sih Anda biar bisa tidur nih ya? Satu, bangunlah pagi lebih awal. Bangun pagi. Karena apa? Bangun pagi itu otomatis kan kita kan organ-organ kan bekerja dengan baik nih ya. Lalu juga kita berolahraga, ada olahraganya. Makan nutrisi yang cukup ya. Kalau misalnya Anda rasa kayak
mulai ngantuk siang, kalau bisa jangan tidur dulu nih, tidurlah pada waktunya ya, jam 8, jam 9 malam atau jam berapa terserah Anda ya, malam waktunya tidur, baru Anda tidur setelah aktivitas itu. Kalau misalnya Anda merasa sangat sulit, ingat tubuh kita ini pintar. Kalau kita terus-terusan tidur di jam 9, lama-lama jam 9 kita emang udah ngantuk. Gitu. Kau tidur jam berapa? Gua biasa tidur jam 8, jam 9 sih udah oke sih. Gue beda sejam 2 aja kalau gue tidur jam 10. Jam 10, jam 11. Gitu. Cuman gue memang bangun juga agak pagi sih memang. Bangun lebih pagi. Setuju. Jadi kalau kita biasa tidurnya misalnya ada yang larut nih, jam 2, jam 3 baru ngantuk gitu. Padahal udah tidur, biasanya tidur awal. Paksain terus, lama-lama tubuh akan berkompensasi. Mekanisme kompensasi dalam organ itu pasti ada dan berlanjut. Otak kita juga pintar loh. Gitu. Gini. Jadi kan banyak nih ya yang tidurnya berantakan apa segala macam. Itu sebenarnya mereka butuh obat tidur atau enggak? Tidurnya berantakan terus merasa butuh obat tidur apa enggak? Iya. Ya enggak lah. Nah, orang nggak ada indikasinya tidur berantakan, hidup lu berantakan berarti. nah, Hidup lo berantakan, rapiin hidup, konsepi hidup dengan rapi, baru nanti bisa tidur dengan benar. dijadwalin hari ini Waktunya bangun jam mikir-mikir. segini, kerja porsinya segini, ya istirahat segini, jadi nggak perlu obat tidur. Nah, obat tidur apalagi dipakai untuk nge-fly itu lain Nah, ada cerita. lagi begitu tuh, laporin langsung pihak berwajib, tangkap, kupas tuntas semuanya. Setuju? Tuh baru namanya manusia yang benar. Terus juga nih, kalau misalnya ngerasa kayak kok udah berjuang nih, udah terus-terusan tidur kok nggak bisa terus, ingat jangan tersugesti gitu. Ada lagi nih satu, mungkin ada juga fase yang namanya gini nih, kita setelah maghrib nih kita olahraga ringan, Oke, ngecapein badan, habis itu kita makan ya 2 jam baru kita istirahat. nah Itu kalau bisa tidur tuh. kalau gua nge-gym kan ya Bin ya. Kalau gua nge-gym tuh ngecapein badan nih pengertiannya ini bukan sih, kalau gua dulu nge-gym instruktur gua bilang untuk ngabisin tenaga lu treadmill tuh sampai kapan? Sampai lu berasa udah capek. Jadi kalau misal olahraga itu ada namanya fase di mana kita ngebakar lemak juga nih, ngebakar lemak olahraga. Banyak. Sedot aja. Sedot WC. Ya, langsung hilang. Gitu. Jadi emang bener sih, maksudnya kita bisa olahraga nggak masalah sih, tapi yang ngecapain boleh gitu. Memang ada orang yang lama kayak merasa masih berdebar-debar, habis itu jadi susah tidur, ada gitu. Tapi lama-lama juga kalau misalnya dirasa metode tidak sesuai, olahragalah lebih awal sebelumnya. Jadi kayak jangan malam, mungkin sore gitu. Atau kalau nggak sempat, ya setiap pagi biasakan olahraga. Jadi ketika mindset badan kita bagus, organ kita bagus, pasti kita tidur kok. Irama sirkadian itu ada loh. Berarti ini tips-tipsnya lu ya, berarti Yes. ya. Jadi udah nggak ada alasan buat pakai obat tidur. Untuk tidur. Kalau belum konsultasi. Iya, harus gitu. konsultasi dulu, harus jelas. Karena pemakaian obat tidur yang berlebihan, efeknya Ketergantungan, peningkatan dosis ya, dan tidak akan bisa lepas kecuali ada cara-caranya nanti yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh spesialis kesehatan jiwanya. kan ada nih obat untuk flu ya. Biasanya punya efek samping ngantuk. CTM. CTM itu juga sama antimo juga bikin ngantuk gitu. Jadi kalau bisa gini ya, definisi obat itu adalah racun. Ya, benar. Obat itu adalah racun. Ingat, obat itu adalah racun. Itu harus Anda ingat. Jadi kalau bisa hindarilah semaksimal mungkin racun tersebut. Fokus ke diri Anda, benahi diri Anda. Kita konsultasi pun dengan ahlinya ya, dengan ahlinya. Kalau kita tidak mau obat juga tidak akan disarankan obat. Ya, benar. Gitu, pasti disarankan memperbaiki dulu pola hidupnya. Gitu. Jadi jangan seolah-olah lu udah paling capek di hidup lu. Makanya kenapa ada obat-obatan untuk flu apa segala macam yang diminumnya malam ya Bin ya. Karena setelah minum mungkin ada efek samping untuk lebih Sedasi, ngantuk ya. jadi ngantuk, jadi memudahkan dia untuk tidur. Dulu ada tuh obat tidur merek-merek juga yang kayak lebih ke herbal juga ada gitu. Ada ya.
Tapi hindarilah kayak gitu-gitu lah. Tubuh tuh udah dirancang bagus oleh Tuhan semuanya. Manfaatkan tubuh Anda dengan baik. Semua masalah-masalah itu terjadi karena Anda sendiri. Oke, Ya, jadi Anda tuh harus memperbaiki semua pola pikir Anda, sistematika Anda tuh diperbaiki, mindsetnya, baru hidup Anda akan pola benar. hidupnya juga diatur sih, pola Iya. hidup, pola makan. Olahraga dong, masa bilangnya nggak ada waktu? Ya iya pasti ada lah. Gitu, luangkan waktu. Pagi nggak ada waktu, Tapi harus begini. Bangun lebih awal. Zaman sekarang mah udah nggak mau olahraga lagi, kita udah pulang kerja capek, udah selesai makan apa segala macem, mandi, masuk kamar, bukannya tidur, kita kan tablet bro, ya kan, kayak YouTube, bisa lihat TikTok apa, jadi nah itu sih kalau menurut gue itu yang paling banyak orang. Rangsangan cahaya ke mata. Ya, rangsangan cahaya ke mata yang terang itu bikin mata kita juga terang begitu. Harus dipaksa melek gitu. Kasihan mata. Jadi lebih bagus berarti maksudnya kalau kita tidur juga sekalian lampu dimatiin ya. Betul. Gitu supaya Lebih rileks. Lebih rileks. Susah nih, susah tidur masih ini. Ya, bisa dibantu mendengarkan alunan-alunan musik-musik yang membuat rileks juga bisa gitu. Ya, atau misalnya Anda kalau misalnya baca buku lebih enak. Atau nonton sebentar-sebentar ya nggak apa-apa lah gitu. Yang penting jangan terlalu dekat mata begini terus nih. Oke? Jadi kayak gua pakai kacamata jadinya. Kalau kacamata ya nggak setuju. Kalau kacamata itu kan sebenarnya bukan dari jarak dekat apa enggak sih. Sebenarnya itu lebih memang ada dari bola mata ya gitu. Ada pengaruh bola mata yang lebih lonjong atau lebih pipit juga ada gitu. Nggak bisa bikin mata rusak ya, masih butuh penelitian sih. Jadi tidak setuju dengan Anda terutama yang masih usia produktif sok-sokan pakai obat TIDUR ya gitu. Dan jangan pernah berharap dari saya apapun itu. Iya sih, memang banyak ya. Dulu juga banyak yang minta dibikin Banyak. obat tidur. Banget. Asal kalian tahu ya, sebenarnya untuk obat tidur itu yang bisa ngeluarin resepnya itu hanya SPKJ atau psikiatri ya. Dokter umum kita nggak bisa buat untuk obat tidur gitu. Nggak usah banyak gaya deh. Jadi nggak usah minta-minta untuk dibuatkan resep obat tidur. Kenapa? Susah tidur nih apa segala macam. Alasan perbaiki Kembali hidup lagi lu. pola hidupnya. Hidup lu tuh berbaikin dulu. Iya. Lebih bener. Kok lu udah sosokan ngerasa organ lo yang gagal. Macam kayak kerja dari pagi sampai malam apa segala macam jadi stres. Yang salah tuh pola pikir Anda, bukan organ Anda yang nggak bisa tidur, otak Anda nggak bisa tidur, bukan pola pikir Anda tuh yang nggak benar. Setuju nggak? Iya. Betul nggak? Tubuh udah diciptakan sempurna oleh Tuhan. Gitu, manfaatkan dengan baik. Tubuh Anda yang tidak bisa memanfaatkan, benar nggak? Berarti balik lagi, setuju nggak Bin? Obat tidur itu Tetot. nggak banget ya. Oke guys, jadi gua rasa cukup lah ya informasi ya. Intinya tidak ada obat tidur terkecuali memang ada indikasi atau ada penyakit yang berhubungan tentang gangguan fungsi organ sehingga Anda membutuhkan obat tidur yang akan dikeluarkan oleh ahlinya dengan konsultasi terlebih dahulu. Dan semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga semua dapat disimpan dengan informasinya dan disebarkan ke orang-orang. Dan kalau misalnya ada yang mau minta obat tidur keluarga Anda, suruh nonton video ini ya, suruh perbaiki ininya. Oke, baru Anda kalau nggak bawa ke dokter yang berkompetensi di bidangnya. Oke, sekian dari saya Dokter Merakyat, berbagi untuk rakyat. Dokter Merakyat, berbagi untuk rakyat.